link dari Kibi Favoris Kota Semarang. Untuk live video yang kali ini, kita akan berbincang-bincang bersama Pak Dodi selaku Senior Equity Sales dari Kibi Favoris Kota Semarang. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang sih. Hari ini market masih hijau ya Pak ya, Masih sejak hijau sudah berapa minggu ini? minggu kemarin itu Beberapa hari. kalau secara persentase sudah naik 2,05% ya Pak ya. Dan mungkin apakah ini bulan ini akan ada koreksi sementara Pak atau justru malah lanjut naik terus Pak untuk saat ini Pak? Sebenarnya kalau saat tren sih masih oke ya. Hmm. Masih ISG masih cukup bagus ya dari kekuatan trennya ya. Maksudnya dari posisi dia reversal Hmm. itu dia sebenarnya masih masih cukup bagus untuk masih melanjutkan kenaikannya ya. Cuma mungkin karena kebetulan saat ini sebenarnya ISG lagi bergerak di area resisten dan mungkin lebih sehatnya sih lebih ada koreksi sehat lebih dahulu ya. Ya. Mungkin hanya kita lihat di chartnya aja deh. Oke, baik. Jadi kami di sini akan bincang-bincang mereview market sepekan dan sama apa yang bisa diperhatikan untuk minggu ini. Dan mungkin juga kalau TV fans ini bertanya bisa ketik di kolom komentar. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu, semua perbincangan siang hari ini bukan rekomendasi beli maupun jual. Sehingga semua resiko keuntungan baik untung maupun rugi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke, selanjutnya bagaimana kondisi market sepekan? Sini saya akan memaparkan perbandingan indeks regional dan komoditas pekan. Oke, yang pertama untuk indeks Dow Jones mengalami penguatan 3%, kemudian untuk Nasdaq mengalami penguatan 3,42%, dan untuk US Dollar Index mengalami penguatan 0,56%. Selanjutnya untuk komoditas sepekan, yang pertama ada CPO mengalami pelemahan 1,92%, oil pelemahan 6,95%, nikel penguatan 0,30%, timah pelemahan 4,01%, gold mengalami pelemahan 1,67%, dan coal mengalami penguatan 2,78%. Secara garis besar, komoditas yang mengalami kenaikan selama sepekan adalah komoditas coal dan nikel. Oke, sekelas info market pekan ini, CES 1 IHSG dengan closing price sebesar 6.851,55 yang dimana mengalami penguatan dengan poin sebesar plus 35,82 atau dengan persentase plus 0,53%. Kemudian untuk value transaksi seri satu kali ini yaitu sebesar 5,65 triliun. Minggu ini asing mencatatkan net sales sebesar 390,69 miliar rupiah. Selanjutnya untuk top gainersnya ada saham Jati, KRYA, dan NICL. Selanjutnya untuk top losernya ada saham SMIL, MFIN, Meja. Selanjutnya untuk net foraging buy-nya ada saham Antam, BBCA, dan TLKN. Dan selanjutnya untuk net foraging sell-nya ada saham BMRI, BBNI, dan BBRI. Baik Pak Dodi, bisa memberikan gambaran teknikal indeks saat ini. Oke, kalau kita melihat dari pergerakan ISG ya, kalau sejak dari pembukaan market setelah libur Lebaran ya sampai saat ini, misal kita lihat bahwa ISG mengalami kenaikan terus ya, belum ada koreksi yang cukup signifikan sih di ISG. Dari terendahnya waktu itu di berapa ini di sekitar 5.900-an itu ISG mengalami kenaikan terus sampai hari ini di 6.851 di sesi penutupan sesi dua ini, sesi pertama ini. Nah, kalau kita lihat dari chart yang ada sebenarnya, kalau kita lihat dari indikator MACD-nya, kekuatan power untuk ISG kembali menunjukkan penguatannya masih cukup terbuka sih, di mana kekuatan dari indikator MACD masih menunjukkan kekuatan yang cukup lumayan kuat lah untuk ISG penguatannya. Cuma kalau kita lihat di chartnya, memang saat ini ISG sedang menguji area-area level resistance, di mana ini ada level resistance downtrend line di kisaran 6860-an, 6860, dan ada juga resistance swing high di kisaran area 6885-an. Jadi bisa dikatakan, bisa simpulkan bahwa area 6860 sampai 68
ya 6880 ini adalah sebagai level resisten yang relatif cukup lumayan kuat untuk ISG. Jadi mungkin dengan sentimen-sentimen saat ini mungkin sudah banyak yang keluar ya, sentimen-sentimen positif, di mana sentimen dividen juga sudah mulai keluar, sudah keluar semua untuk perusahaan-perusahaan yang big cap. eh, Mungkin lebih sehat lah untuk apa mungkin ISG koreksi sehat lebih dahulu ya di kisaran dengan level support di kisaran area 6.710 ya, di mana ini adalah level support structure di area tersebut 6.710 untuk kembali lagi melanjutkan nantinya akan melanjutkan kenaikannya lebih tinggi lagi ya. Tapi mungkin kalau kita lihat dengan kenaikan ISG yang saat ini sudah terlalu panjang ini, memang angka baiknya kalau ISG mengalami koreksi sehat lebih dahulu untuk nantinya naik lebih tinggi lagi. Soalnya kita juga lihat di chart mingguannya dari indikator MACD-nya pun juga sebenarnya masih menunjukkan kekuatan yang cukup bagus ya untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Tapi ya itu sekali lagi karena kenaikan yang sudah lumayan agak panjang sih, saya berharapnya lebih ke ada koreksi lebih dahulu. Soalnya kita juga melihat di pergerakan di saham-saham Big Bank ya. Di Big Bank kan juga misalkan BBRI ini kan juga sudah mengalami kenaikan dan cenderung agak sideways ya beberapa hari terakhir ya, kita 3-4 hari terakhir ini memang dia sudah agak bergeraknya agak terbatas ya di kisaran area 3.800 sampai 3.900-an. Jadi mungkin itu yang apa kita coba nantikan ya untuk ISG beberapa 1 minggu ke depan. Untuk level support dari ISG itu di level 6.710, level resistennya itu masih di kisaran 6880. Apabila ini berhasil ditembus, dia akan menuju ke level resisten selanjutnya di kisaran 7.070-an atau 7.075. Itu adalah level-level dari ISG. Selanjutnya untuk Dow Jones. Untuk Dow Jones sendiri ini relatif cukup bagus, chartnya juga kemarin Dow Jones ini juga berhasil breakdown trendline pendeknya ya, breakdown trendline-nya ini di mana trendline-nya itu di kisaran 40.980-an ya. Itu berhasil di break dan Dow Jones ini juga sudah membentuk higher high juga. Sehingga kalau kita lihat di indikator MACD-nya pun juga masih kekuatan untuk melanjutkan kenaikannya juga masih cukup terbuka ya untuk Dow Jones ini dengan target level resistance yang terdekat dia akan menutup gap di kisaran 41.680 di area tersebut dan yang keduanya adalah di kisaran 42.645-an dengan level support untuk Dow Jones sendiri saat ini ada di level 40.780-an area tersebut. Untuk US Dollar Index, nah untuk US Dollar Index ini sebenarnya saya terakhir live kapan ya, mungkin sekitar 3-4 minggu yang lalu ya, saya agak lupa. Itu masih bisa dikatakan tidak terlalu bergerak terlalu banyak ya dari live saat saya terakhir live, di mana US Dollar Index ini kalau kita melihat dia penurunan cukup tajam, cukup dalam ya. Cuma memang pada saat itu kan dia memang dekat, kalau nggak salah ingat itu waktu saya live itu memang dia dekat-dekat dengan level support di kisaran 97.76 ini. Tapi setelah dia rebound, dia juga masih belum berhasil untuk melewati level resistance di kisaran 100.3. Jadi kalau kita lihat saat ini antara indikator MACD-nya, yang mana indikator MACD-nya sudah golden cross, tapi posisi dari US Dollar Index ini masih menunjukkan posisi downtrend line ya, downtrend ya, di mana US Dollar Index ini belum berhasil membentuk untuk higher high dan higher low. Mana saat
kemarin itu dia mencoba untuk membentuk higher high di kisaran 100,3 itu dia belum berhasil untuk break dan malah 2 hari terakhir ini dia kembali lagi koreksi. Jadi kalau pendapat saya untuk US Dollar Index saat ini mungkin gerakannya akan masih terbatas ya, cenderung sideways di kisaran area sekitar area 99 poin 30 untuk level bawahnya dan untuk level atasnya di kisaran 100,3. Nah, kondisi dari US Dollar Index ini akan eh, berubah arah untuk dia melanjutkan penguatan apabila dia mampu melewati level resistance di 100,3 ini sampai level 100,7 ya. Makanya adalah resistance downtrend line, downtrendnya dia di 100,7 dan level resistance horizontal ini di sekitaran 100,3. Jadi area 100,3 sampai 100,7 ini akan menjadi level penentu untuk pergerakan US Dollar Index selanjutnya. Untuk rupiah sendiri USD/TR, nah ini yang di luar dugaan juga. Makanya waktu saat saya terakhir live tuh masih di kisaran area-area ini di sekitar 16.800-an ya kalau nggak salah, 16.700 sampai 16.800-an waktu itu. Tapi ya, dalam beberapa hari terakhir ini terus terang saya kurang paham ini ada isu apa ya yang menyebabkan akhirnya rupiah berhasil menguat ya. Yang cukup relatif cukup main tajam. Kalau kita ngelihat dari indikator MACD-nya pun sebenarnya kekuatan untuk USD IDR ini kembali melakukan pelemahannya masih cukup terbuka untuk melakukan pelemahannya. Cuma saat ini memang USD IDR ini sedang menguji level support di kisaran area EMA 100-nya ya, di kisaran 16.400. Sehingga level ini juga berdekatan dengan level support horizontal di kisaran 16.375. Hingga kalau kita lihat posisi dari USD IDR saat ini, level 16.375 sampai level 16.400-an ini akan menjadi level penentu pergerakan USD IDR selanjutnya. Tapi kalau kita lihat dari indikator MACD-nya memang masih cukup main kuat, peluang untuk melanjutkan penurunannya juga kalau kita lihat dari chart weekly-nya pun kita juga lihat di indikator MACD-nya pun ini adalah dead cross minggu pertama ya, di chart mingguannya, sehingga peluang probabilitas untuk USD dia kembali melemah masih cukup terbuka dengan level support di 16.380 support pertama dan support yang keduanya ada di level 16.290. Dan ini relatif cukup positif lah untuk rupiah ya. Semoga aja. Ya mungkin itu dulu Raffi untuk reviewnya. Oke, baik Pak Dodi atas pemaparan teknikalnya. Selanjutnya, sekilas info market untuk ROPS tanggal 5 Mei ada saham SGER, FBCT, INBY, dan GLES. Kemudian tanggal 7 Mei ada PPRI, AMAR, CSRA, ANJT, JSMR, JATI, KSIX, LTLS, dan Net TV. Kemudian untuk tanggal 8 Mei ada saham OKAS, ASII, BFIN, PSGO. Selanjutnya untuk tanggal 9 Mei ada saham NZIA, SGRO, RALS, dan RMBS, serta ALII. Oke, selanjutnya untuk informasi mengenai Camdet Dividend pada tanggal 5 Mei ada saham GOOD dengan nominal Rp9,5, NICL sebesar Rp12,12. Selanjutnya ada saham ELPI sebesar Rp13,5 dan TLDN sebesar Rp31. Selanjutnya tanggal 6 Mei pembagian dividen Camdet tanggal 6 Mei ada saham BALI Rp50,
ABNM sebesar Rp153, UNTR sebesar Rp1.484, Toba sebesar Rp20,48 dan PJAA sebesar Rp24. Selanjutnya untuk update tanggal 7 Mei ada saham AALI sebesar Rp184, MTEK sebesar Rp33, TGKA sebesar Rp300, Akra sebesar Rp50, PRDA sebesar Rp172,93, TAPG sebesar Rp76, SCMA sebesar Rp18, ASGR sebesar Rp50, dan DMAS sebesar Rp29. Selanjutnya untuk tanggal 8 Mei ada saham SMSM sebesar Rp25, United sebesar Rp5, BIKE sebesar Rp15, LPGI sebesar Rp6, Tugu sebesar Rp78,85, dan Auto sebesar Rp133. Dan tanggal 9 Mei ada saham TPMA sebesar Rp80. Dan selanjutnya untuk informasi mengenai IPO listing date pada tanggal 8 Mei ada perusahaan PT Cipta Sarana Medika dengan kode saham DKHH dengan nominal sebesar Rp132. Selanjutnya sesi conference topik yang dapat Key Friends perhatikan. Oke, untuk topik yang mungkin KBFM bisa perhatikan, itu ada 4 saham. Antara lain ada PANI, terus yang kedua ada CBTK, terus yang ketiga itu ada INDI, dan yang keempat adalah BUMI ya. Nah, kita mulai yang PANI dulu ya. PANI ini sudah saya rekomendasikan minggu lalu, hari Rabu kalau nggak salah. Kalau itu PANI ini, kalau kita lihat saat posisi PANI saat ini, dia sudah berhasil membentuk higher high dan higher low ya. Di mana ini setelah dia mengalami penurunan yang relatif cukup lumayan tajam, terus dia saat ini dalam posisi reversal, dia sudah berhasil membentuk higher high, higher low. Sehingga, dan saat ini setelah dia membentuk higher high, higher low, dia sedikit mengalami koreksi, dan saat ini koreksinya itu tertahan di area support EMA 200-nya. Hingga PANI ini relatif cukup menarik. Dia sudah kemarin itu berapa hari, 3 harian, sekitar 3 harian, itu dia tertahan di area support EMA 200-nya. Sehingga saya menyimpulkan adanya adalah area konsolidasinya PANI ya, selama dia tidak pecah di bawah level EMA 200-nya, cukup terbuka peluang untuk PANI ini kembali melanjutkan penguatannya. Dengan level resisten yang pertama ada di kisaran 12.400-an, sekitar 12.300-an. Level resisten yang kedua di kisaran level 13.300. Ya. Nah, level support untuk PANI ini ada di level 11.200 dan batasin resiko apabila PANI ini pecah di bawah level 10.825. Selanjutnya ada CBTK, di mana ini CBTK juga satu grup ya, nausa dari PANI juga, dan ini saya juga menjadi stock pick saya hari ini, di mana kalau kita melihat CBTK ini juga dia setelah IPO mengalami kenaikan relatif cukup tinggi, dan dia setelah itu mengalami koreksi yang cukup dalam juga ya untuk CBTK ini, karena dari harga tertingginya di kisaran 11.400-an, dia turun terus sampai ke level terendahnya kemarin di kisaran 4.300-an. Nah, saat ini CBTK ini juga hampir sama seperti PANI, dia dalam fase reversal dan dia sudah berhasil membentuk higher high, higher low juga. Dan ini kemarin ini saat dia alami reversal rebound, dia mengalami sedikit sideways ya di kisaran ini, di kisaran area 6.600, untuk bawahnya sampai 7.225. Dan dia saat ini sudah sideways di area tersebut. Dan ini tadi hari ini saya rekomendasikan itu CBTK ini potensi membentuk bullish flag ya. Bullish flag di mana ini ada tiangnya di sini dan ini ada flagnya yang ini ya. Jadi
CBDK ini mengkonfirmasi membentuk pola bullish flag apabila dia mampu break level ditutup di atas level 7225. Mana saat ini posisi ya, penutupan sesi satu ini eh, CBDK berada di level 7275. Memang kemarin hari Jumat CBDK memang sempat menyentuh level tertingginya di level 7650. Tapi sayangnya kemarin hari Jumat itu dia masih ditutup kembali lagi di YouTube di level 7200. Tapi kalau kita lihat dari indikator MACD-nya, peluang untuk CBDK kembali melanjutkan penguatannya relatif cukup terbuka, masih cukup terbuka. Hingga ini menjadi CBDK menjadi stock pick saya hari ini. Dengan level resistance yang pertama adalah CBDK itu ada di level 7650. Level resistance yang kedua ada di level 8250. Nah, CBDK ini mungkin Kevin Friends kalian bisa coba batasin resiko apabila CBDK ini pecah di bawah level 6650-an. Selanjutnya ada Indi. Mana dia hari ini muncul berita ya, dia paling bagi dividen. Kalau dikurskan rupiah itu sekitar 16 rupiah. Memang relatif cukup kecil sih kalau 16 rupiah ya, dividen yieldnya ya. Tapi dari sisi chart relatif cukup menarik untuk Indi ini. Setelah dia mengalami eh, rebound juga reversal ini, dia sudah mencapai tertingginya di kisaran 1665. Dia saat ini dalam fase koreksi ya, fase koreksi dan ini seperti membentuk pola bullish pennant. Jadi apabila ini ada tiangnya di sini, dan inilah penanya segitiganya di sini. Ya, jadi apabila Indi ini berhasil break dan bertahan di atas level sekitaran 1480, ini peluang untuk Indi ini membentuk pola bullish pennant dengan target yang relatif memang cukup di kisaran 2000-an. Tapi kita tidak berbicara langsung ini akan mencapai level 2000, tapi di level untuk perjalanan menuju level 2000 memang ada beberapa level resistance yang mungkin bisa Kevin manfaatkan untuk trading pendek. Itu level resistance untuk Indi ada di level 1560, level resistance yang pertama, dan level resistance yang kedua dari kisaran 1665. Nah, Kevin bisa coba batasin resiko dari Indi ini apabila Indi ini pecah di bawah level 1400-nya. Ya, itu untuk Indi. Selanjutnya, Bumi. Mana Bumi ini juga menjadi rekomendasi saya pagi hari ini, cuma memang ini belum terkonfirmasi. Rekomendasi saya hari ini adalah pay on break ya, karena Bumi ini ada peluang untuk membentuk pola inverse head and shoulder, di mana ini ada shoulder kiri, ini head, dan ini shoulder kanannya, inverse head and shoulder. Tapi dengan catatan Bumi ini mampu melewati break dan close di atas level 116-nya. Ya. Nah, ini Bumi ini cukup menarik untuk Kevin jadikan stock pick minggu ini apabila dia berhasil melewati level 116 dengan target level resistance yang pertama di level 127, level resistance yang keduanya di kisaran 136. Ya, itu. Mungkin itu dulu, Hafi untuk topik, mungkin caranya dilanjutkan ke Q&A. Oke, baik. Terima kasih Pak Badodi atas paparan topiknya. Tadi sudah disebutkan ada saham PANI, CBDK, INDY, dan Bumi. Oke, baik untuk defense yang ingin bertanya, bisa ketik di kolom komentar. Oke, ini Pak Badodi sudah ada yang tanya nih Pak, untuk saham AKRA sama LSIP Pak. Akra dan LSIP ya. Iya, Kan dan naik terus juga, naiknya cuma tajam, belum ada koreksi yang di Akra.
Kalau saya lihat yang pertama yang tampak dari saham Akra ini dia kenaikannya memang juga relatif juga sudah cukup panjang ya, dari level terendahnya di kisaran 900, belum ada koreksi, hanya sideways sebentar di area kisaran 1040 sampai 1100-an ini. Habis itu kembali lagi aja penguatannya sampai saat ini di level 1290. Tapi kalau kita lihat dari indikator MACD-nya memang masih potensi penguatan lebih lanjut di Akra masih cukup terbuka ya. Nah, MACD-nya masih menunjukkan kekuatan, peluang untuk melanjutkan penguatannya masih cukup terbuka, masih cukup main kuat di indikator MACD-nya. Tapi Akra ini dekat dengan level resistance relatif cukup main kuat, di mana ini ada double top, di sini ada 2 kali swing high ya di area kisaran 1330. Ini ada 2 kali dia diuji level 1330 ini, ada 2 swing high di area sini 1330, dan ditambah lagi dekat dengan area 1330 ini ada level EMA 200 ya. Sehingga kalau saya lihat dari posisi Akra saat ini, mana di sesi 1 ini Akra ditutup di level 1290, dan posisi ini hanya terpaut Rp40 ya dari level resistance 1330. Jadi untuk saat ini mungkin untuk yang mungkin sudah punya posisi di bawah, tinggal bisa pasang trailing stop aja, batasin profit apabila Akra ini mendekati level 1330, tapi tidak berhasil atau tidak kuat untuk break ya level 1330-nya. Jadi bisa pasang aja trailing stop untuk yang sudah punya posisi di bawah dari modal bawah. Tapi untuk yang belum punya posisi, untuk Akra ini saya lebih baik saya wait and see terlebih dahulu. Karena posisi sekarang 1290 ini hanya Rp40 dari hanya 3% dari kurang lebih 3% dari harga sekarang. Jadi risk and reward-nya relatif kurang 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 enak lah ya. Karena level support dari Akra ini ya Akra kisaran ke area sini 1250-an. Tapi kalau sahabat saya risk and reward-nya nggak masuk sih untuk Akra ini karena dia relatif terlalu dekat sekali dengan level resistance 1330, di mana itu hanya kurang lebih 3% dari posisi sekarang. Jadi yang belum punya lebih baik wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya LSIP ya. LSIP ini kalau nggak salah harga CPU-nya sih naik terus sih, kalau nggak salah. Saya sendiri kurang begitu suka sih untuk saham CPO. Mungkin karena walaupun harga CPU-nya naik terus, cuma mungkin dari sisi saya sendiri, saya kurang suka dengan stylenya saham-saham CPO ya. Tapi untuk apa LSIP sendiri saat ini, kalau kita lihat dari indikator MACD-nya, sebenarnya dia masih dalam posisi golden cross, walaupun sebenarnya kekuatan golden cross-nya tidak terlalu kuat ya. Saat ini dia hanya posisi dari indikator MACD-nya sempit aja antara MACD dan apa garis merah dan garis birunya ini posisinya hanya sempit aja, sehingga tidak menunjukkan kekuatan yang relatif cukup kuat untuk indikator MACD-nya. Untuk posisi dari harga saat ini juga dia relatif cukup dekat dengan level swing level resistance ya. Nah, ada level resistance swing high di kisaran 1200. Dan posisi saat ini LSIP ini berada di level 1175. Ya, ini untuk LSIP pun juga hampir sama seperti Akra. Kalau yang belum punya posisi, ya saya juga lebih baik wait and see terlebih dahulu karena relatif cukup dekat dengan level resistance 1200. Untuk yang sudah punya posisi ya, terutama dari modal bawah, bisa pasang trailing stop. Batasin kalau LSIP ini tidak berhasil atau tidak mampu melewati break level 1200-nya. Ya, karena dengan level apabila dia tidak
berhasil melewati level 1200, dia ada peluang kembali menguji ke level 1140. Ya kalau kita lihat dari range pergerakan dari LCP ini sebenarnya relatif tidak terlalu lebar ya. Tiap candle-nya tidak terlalu lebar sih. Nah, ini dia di level support ini 1140, di kesini aja ke 1200. Mana ini kurang lebih hanya 5% ya, kalau kita lihat ya. Jadi relatif tidak terlalu lebar sih range-nya untuk LSIP. Jadi kalau untuk yang sudah punya, coba pada pasang trailing stop aja. Apabila dia tidak mampu melewati level 1200, tapi untuk yang baru punya mau kepengen masuk ke LC, lebih baik wait and see terlebih dahulu. Setidaknya coba tunggu speculative buy apabila dekat-dekat dengan 1140 Oke, untuk LC baik Pak. Selanjutnya ini ada yang tanya saham BBKP, BBKP. Genar, sama BPPS. Oke, BBKP ya. BBKP ini karena kemarin newsnya sudah mulai profit ya kalau nggak salah ya, Ya, bukan berkurang minusnya tapi sudah mulai profit. Ya semoga aja ini memang konsisten ya di BPKP ya, karena kemarin kan kita kalau kita ingat di laporan keuangan BPKP itu pernah berapa tahun yang lalu kalau nggak salah itu kan dia memang juga sempat sudah profit waktu saat itu, tapi kan tiba-tiba di laporan keuangan selanjutnya kok tiba-tiba muncul minus yang lebih besar lagi. Ya, terus terang kalau dua hal ini memang bukan kapasitas saya untuk analisa fundamental ya, karena terus terang saya lebih kuat ke teknikalnya. Tapi harapan saya semoga aja ini untuk laporan keuangan dari BPKP yang sudah profit ini bisa secara konsisten ya. Tidak kembali lagi nanti tiba-tiba muncul berita merugi lagi. Tapi kalau secara secara grafik ini BBKP ini juga ada peluang untuk membentuk pola bullish flag. Gimana ini adalah ini dan ini adalah tiangnya di sini. Jadi kalau kita copy, ya. Nah, untuk BPKP sendiri, ini dia memang ada pola untuk membentuk pola bullish flag apabila dia mampu melewati level resistance 69. Nah, sesi satu ini ditutup di level 68. Apabila terkonfirmasi membentuk pola bullish flag, peluang untuk BPKP ini target dari pola bullish flag-nya di kisaran kurang lebih ke 88. Nah, tapi sebelum untuk mencapai langsung ke level 88, ada beberapa level resistance yang mungkin bisa Kevin Friend manfaatkan untuk target trading ya. Itu di kisaran yang pertama, ini ada level resistance di area 78, ini latihnya cukup lumayan kuat, di 70, 78. Ini juga berbeda. Ya, untuk level resistance dari BPKP ini adalah apabila dia mampu melewati level 69, target level resistance yang pertama adalah level 75, level resistance yang kedua ada di level 78. Ya, itu untuk target dari BPKP apabila dia terkonfirmasi membentuk pola bullish flag dengan target resistance yang pertama di 75 dan 78. Selanjutnya apa sih? DNAR, Genar. DNAR. Misalnya benar. Agak sulit ya, Pak. Terus saya tidak pernah lihat saham ini. Eh,
Kalau kita lihat dari dia gerakannya kemarin ini, dia ini negatif. Ciri-ciri saham satu ciri-ciri saham gorengan banget gitu loh. Iya. Coba saya coba untuk apa untuk analisa ya. Nah, untuk saham Dinar ini dia memang kalau kita lihat dari indikator MACD-nya dia dalam posisi Golden Cross. Dan yang kedua dia berada saat ini dia berhasil break level EMA 100-nya dan saat ini dia sedang dalam masa konsolidasi. Setelah break EMA 100-nya dia dalam masa konsolidasi ya. Nah, kalau kita lihat, saya nggak tahu ini volumenya ini berapa nih? Volume transaksi hariannya ini berapa ini? Kecil banget ya. 0,- Enggak, ini hanya cuma 3 juta, 75 juta kan Bapak ya? 75 juta. Hmm. Kecil Ya, banget. 75 juta. Ya, ini terus terang dengan liatin karakter dari chartnya, candle yang terbentuk, terus liatin volume transaksi yang kecil, sangat kecil ini ya, harus lebih hati-hati ya. Terus terang saya nggak rekomendasi, dan saya sendiri pun juga nggak pernah lihat saham ini. Tapi untuk chart grafik, dia konsolidasi selama dia tidak pecah lagi di bawah level EMA 100-nya, atau dia pecah di bawah level 106, ya relatif cukup aman, masih ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikannya masih cukup terbuka dengan level resistance yang pendeknya aja itu di kisaran 116 itu yang pertama, dan level resistance yang keduanya di kisaran 120, ya 122, 120 ada situlah ya. Tapi sekali lagi saya tidak merekomendasikan saham ini. Kalau misalkan ada yang berminat ya coba untuk cross check apakah ada berita apa yang bisa mendukung untuk saham Dinar ini ya. Oke. Oke, baik Pak. Selanjutnya ada yang bertanya untuk saham ACES. Aces. Hmm. Aces ini memang kemarin jadi rekomendasi saya minggu lalu juga kalau nggak salah. Kemudian sebenarnya waktu itu sudah menyentuh level stop loss-nya saya. Cuma untungnya dia tutupannya langsung hanya menyentuh sebentar, dia langsung naik. Tutupannya di 520, kalau nggak salah waktu itu. Nah ini yang di hari ini, hari Jumat kemarin. Tapi kalau kita lihat dari, kemudian saya punya posisi di Aces, saya pribadi punya posisi di Aces, dan saya lihat pergerakannya pada pada saat dia sempat menyentuh level 500 itu memang kelihatannya ada perlawanan ya supaya Aces ini tidak pecah di bawah level 500-nya, sehingga pada saat itu memang saya memutuskan untuk cobalah untuk soal spekulatif tahan di Aces. Tapi kalau secara teknikal Aces ini memang lebih baik kalau apabila Aces ini berhasil melewati level 540-nya. Ya, saat ini sesi satu ini, tadi mendekati penutupan sesi satu ini memang ada perlawanan. Jadi sempat diguyur lagi ke 510, tapi itu hanya sebentar aja, langsung cepat sekali ada yang melawan, sehingga mendekati lagi sesi penutupan sesi satu ini, ECS berhasil ditutup di level 535. Tapi memang ini untuk posisi chartnya memang dia akan lebih bagus ya, kalau ECS ini berhasil melewati level 540-nya. Ya, dengan level resistance masih tetap sama. Level resistance yang pertama itu di kisaran 590 dan level resistance yang kedua dari kisaran 650 untuk S hardware. Ya, itu memang masih batasin resiko ya kalau dia pecah di bawah level 500. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan terakhir Pak. Untuk saham AMRT dan Raja. AMRT. AMRT kapan ini saya juga sempat mantau lihat. AMRT ini kemarin sudah sempat dia membentuk break down trend line-nya juga di kisaran ini, di kisaran 2140, dan saat ini setelah dia berhasil melewati level 2140 atau break down trend line-nya ini, dia memang cenderung untuk sideways ya, konsolidasi masian. Tapi
Kalau kita lihat dari posisi indikator EMA CFD-nya ini, di mana indikator EMA CFD menunjukkan kekuatan yang semakin cukup bagus ya, Mas Ian ya, sehingga peluang untuk AMRT ini kembali melanjutkan penguatan masih cukup terbuka. Jadi untuk saya AMRT ini selama dia tidak kembali lagi pecah atau bergerak di bawah level 2090, ini untuk saat ini ya, level supportnya saat ini ada di level 2090, peluang untuk AMRT kembali melanjutkan penguatan masih cukup terbuka. Dengan level resistance yang pertama itu di kisaran 2300, ya, level 2300, level resistance yang kedua di kisaran 2390 atau dekat dengan level EMA 60-nya. Ya, untuk AMRT masih relatif cukup main bagus sih untuk AMRT. Selanjutnya AMRT dan Raja. Ya, ini Raja juga hampir sama. Eh, ini kemarin 8 hari dia membentuk pola cup and handle ya. Nah, ini adalah cup-nya, ini adalah handle-nya. Dengan level neckline-nya itu, untuk neckline dari pola cup and handle-nya itu ada di level 2040. Nah, memang kemarin dia sempat sempat break sih, melewati level cup and handle-nya, di mana target dari cup and handle-nya itu di kisaran ke level 2600-an. Tapi memang dia hanya naik 2 hari, terus saat ini dia main koreksi ya. Tapi saat ini di fase koreksinya ini, Raja ini cukup tertahan di level area support EMA 200-nya di kisaran 2110-an. Di mana sesi perdagangan sesi 1 ini dia berhasil ditutup menguat ke level 2150. Sehingga saya menyimpulkan untuk Raja ini boleh untuk spekulatif buy, masih karena dia masih cukup bergerak di atas level neckline-nya, cup and handle-nya di level 2030. Spek buy untuk Raja ini di dekat-dekat level EMA 200-nya dengan batasnya resiko apabila dia pecah di bawah level neckline-nya, di bawah level 2030. Dengan level resistance yang pertama di level 2330 dan level resistance yang kedua di kisaran level 2400, 2500 lah ke level itu. Masih cukup menarik sih untuk Raja. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi atas pemaparan analisa teknikalnya. Semoga dapat membantu key defense dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Tadi sudah dijawab juga untuk saham Akra, LSIP, BKP, Denar, Aces, dan AMRT, serta Raja. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pak Dodi atas pemaparan materinya. Sama-sama, Vi. Sebelum kami tutup, di sini saya akan memberikan kata-kata mutiara dari J.C. Livermore, yaitu seorang harus mempelajari kondisi umum pasar untuk menangkap dan mengantisipasi probabilitasnya. Key defense, jangan khawatir, yang belum sempat join dan ingin mendengarkan ulang,